Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Kurnia Wijayanti, NIM 1905211000014, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS mata kuliah Sosiologi Pedesaan. Yang pertama ada metode social mapping, yang kedua ada metode diagram Venn, yang ketiga ada metode pola konsumsi, dan yang keempat ada metode matrix scoring. Selain itu, saya juga telah melakukan wawancara dengan aparat desa, yaitu Bapak Hosni. Berikut adalah penjelasan dari metode-metode tersebut. Baik, saya akan menjelaskan metode yang pertama, yaitu metode social mapping. Metode social mapping salah satu untuk melihat interaksi antar individu dengan kelompok, dimulai dari peta monografi desa. Pertama, saya konfirmasi dengan aparat desa saya bahwa di setiap dusun terdapat fasilitas kesehatan seperti posyandu, bidan-bidan yang bertugas di sini untuk membantu warga yang sedang sakit. Sarana dan prasarana jalan sudah mudah untuk diakses, jadi warga tidak mengalami kesulitan. Dan untuk arah sebelah utara, ini arah sebelah utara, dan ini arah sebelah timur, ini arah sebelah barat, dan ini arah sebelah selatan. Ini adalah sekolah dasar, tepatnya di sini, dan ini adalah balai latihan kerja. Dan yang ada di titik-titik ini adalah kuburan, areal sawah ini tepatnya di sini. Pola interaksi yang berada di desa Parsanga ini bahwa setiap ada kesulitan atau hajatan pernikahan, penduduk desa Parsanga pada setiap desa ini, mereka tentunya membantu dalam hajatan tersebut. Jadi untuk itu mereka berbondong-bondong untuk membantu warga yang sedang mengalami kesulitan atau mempunyai hajatan pesta perkawinan. Baik, hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam metode yang pertama. Terima kasih. Apakah pola interaksinya itu secara bersama-sama jika ada permasalahan atau apa gitu? Jadi pola interaksi masyarakat itu sangat bagus karena Sumeneb termasuk Madura atau kabupaten paling timur di Madura, secara adat ketumurannya sangat tinggi. Jadi rasa kekeluargaan, rasa hubungan antar tetangga maupun rasa hubungan antar di desa itu sangat kental, cukup bagus karena mengedepankan rasa kesetiakawanan, rasa kebersamaan, dan interaksi yang sangat bagus dalam kehidupan sosial di masyarakat. Salah satu contoh membangun rumah itu masih ada yang sifatnya gotong royong dari adanya hubungan interaksi yang sangat bagus di antara tetangga. Perkawinan, rasa gotong royongnya sangat tinggi, juga ikut gotong royong untuk bangun dapur, teror, dan segalanya. Jadi rasa kesosialan, rasa interaksi, rasa hubungan antar masyarakat dengan masyarakat, antara warga Parsanga itu sangat bagus karena adat ketimurannya yang begitu tinggi. Ini Bapak, mengenai mata pencahariannya di penduduk desa Parsanga ini apa? Berkebun atau hanya menjadi pegawai swasta? Ya. Mata pencaharian masyarakat di Parsanga itu majemuk. Artinya majemuk itu kalau dikategorikan persentase itu 40% itu adalah petani. 40% itu adalah petani.
karena rata-rata masyarakat desa Persanga itu adalah mata pencariannya adalah bertani, dan rata-rata dari 40% itu memiliki lahan sawah, tegal maupun ladang. Makanya di Persanga ini majemuk, dari sekian penduduknya itu 40% itu adalah petani, 20% adalah buruh tani, 15% itu adalah karyawan swasta, 5%, 10% itu pegawai. Pegawai lain-lainnya 5%-nya yang termasuk lain-lain. Jadi artinya mata pencaharian daripada masyarakat desa Persanga itu memang beragam atau majemuk dengan presentasi seperti tersebut. 40% petani, 20% buruh tani, 15% itu karyawan swasta itu. 5% itu ya lain-lain, ada yang serabutan, ada yang biro jasa dan Mengenai tingkat pendidikan penduduk di desa Persanga ini, apakah pendidikannya ini masih rendah atau sudah maju? tingkat pendidikan masyarakat Persanga saya kategorikan sedang. Artinya tidak begitu maju, tidak begitu rendah, namun sudah pertengahan. Dalam artian masyarakat desa Persanga tingkat pendidikannya itu sangat tinggi. Dalam arti masyarakat desa Persanga rata-rata sebagai orang tua itu akan menyekolahkan anaknya ke tingkat tinggi, baik itu di tingkat sarjana. Ini sudah rata-rata bagi masyarakat desa Persanga, keinginan daripada orang tua yang ada di desa Persanga menyekolahkan anak-anaknya itu sampai kepada tingkat tinggi, tingkat perguruan tinggi atau untuk bisa lulus sarjana. Makanya tingkat pendidikannya itu sangat ya menengah ke atas. Jadi rata-rata menengah ke atas. Pada saat terjadinya pandemi COVID, apakah perekonomian penduduk desa Persanga ini menurun atau justru meningkat? Yang itu dikelola untuk dibagi ke desa Persanga melalui musyawarah dusun, musyawarah desa yang nanti di-ranking usulan yang akan dikerjakan pertama di tahun anggaran itu. Ya. Jadi di-ranking skala prioritas. Apa kriterianya untuk bisa diberi bantuan dana dari dana desa itu? Pertama kriteria adalah yang menyangkut orang banyak, dalam artian apa meningkatkan ekonomi, keterdesakan, pemanfaat banyak, misalnya jalan aspal. Bagaimana akses perekonomiannya, apa bisa melancarkan? Yang kedua pemanfaatnya, apa banyak apa enggak? Yang ketiga itu adalah masyarakat miskin, itu menjadi skala juga. Jadi setelah diadakan skala prioritas perenggengan, baru diadakan melalui dana desa itu tahapan daripada pelaksanaan pembangunan desa. Kalau misalkan di sini sumber daya airnya itu lancar-lancar saja atau terganggu, Bapak? Sumber daya air sesuai dengan Persanga itu asal muasalnya desa itu namanya Sumber Songo. Jadi Persanga itu pertama dari keraton itu Sumber Songo, Sumber Sasanga. Makanya berkembang jadi Persanga. Kenapa Sumber Songo? Dulu ada riwayat dan itu nyata, Persanga ada Sumber 9 Sumber Sasanga yang dibangun oleh para ratu-ratu dulu, raja-raja dulu. Nah, salah satu contoh ada Morana ini Giman itu ada sumur Koning apa sumur Tanto di sana. Tapi dari 9 sumur itu ada sebagian sudah terpendam, sudah hilang. Tapi ada sumur-sumur yang masih sampai sekarang masih ada, sumur Tanto Giman, Berna, Morana ini, sumur Agung, sumur Eden Cikadut masih ada sumurnya sebenarnya, termasuk sumber belum sekat puri orang. Jadi sumber terkait dengan sumber daya air, bahkan di Persanga itu ada yang namanya TP3 Majujaya yang ada di Perping yang dikelola oleh kelompok tertentu.
sebagai tokoh masyarakat, pengurus masyarakat yang mengelola air. Sekarang pemanfaatnya kurang lebih 750 kakak, baik itu Persanga sendiri maupun Pabrasan dan Bangkal termasuk Penonan sudah. Jadi sumber daya air yang ada di desa Persanga itu sangat memuaskan. Jadi rata-rata airnya bersih untuk masyarakat desa Persanga. Jangan BPD itu. Hah? Katanya panitia apa? Nomor 2. Baik, kita akan lanjutkan ke metode yang kedua, yaitu diagram Venn. Penggunaan pada diagram Venn, kita akan mengetahui pola relasi yang ada pada masyarakat, skala prioritas permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Kita akan melihat dari bulatan-bulatan kecil, agak besar sampai ke yang besar. Pola ditentukan prioritas ketika kita tahu dalam bentuk diagram Venn berwarna kuning, pink, coklat, dan biru. Saya menemukan informan bernama Bapak Idovi. Skala prioritas yang paling dipermasalahkan yaitu gaji, kebutuhan keluarga, fasilitas anak sekolah, uang belanja istri. Dan skala prioritas yang paling utama yaitu juga ada ingin mempunyai rumah sendiri. Dan skala prioritas masalah yang paling kecil yaitu adalah aset keluarga. Informan yang kedua yaitu bernama Ibu Yanti. Setelah saya wawancara, yaitu skala prioritas permasalahan pada Ibu Yanti ini biaya pendidikan anak, biaya kesehatan, nabung untuk kesehatan, renovasi rumah, kebutuhan sehari-hari. Dan skala prioritas permasalahan yang paling utama yaitu ingin mempunyai rumah sendiri. Dan skala prioritas yang paling kecil pada permasalahannya Ibu Yanti yaitu ingin menambah penghasilan. Kita akan lanjutkan pada metode yang ketiga yaitu pola konsumsi. Metode ini jaring-jaring makanan. Pola konsumsi artinya lebih fokus dengan mengetahui pola konsumsi. Maka kita akan mengetahui pola ekonomi mikro rumah tangga yang ada di pedesaan. Nah, itu adalah seperti peraga contoh sederhana seperti membuat tempelan-tempelan. Dan hal yang paling utama pada pola konsumsi masyarakat yaitu ada pada beras, ikan, air mineral seperti aqua. Bahwa masyarakat dengan pola konsumsi tersebut kita akan tahu kebutuhan sehari-hari pada masyarakat tersebut. Saya akan melanjutkan metode matriks scoring, metode yang keempat ini. Ketika saya menggunakan metode ini, tidak hanya skala prioritas, tetapi keputusan yang tepat untuk dijadikan permasalahan yang terjadi. Skala prioritas ini yang harus dipecahkan matriks scoring, bentuknya dengan menggunakan skor. Saya sendiri menggunakan skor dari 1 sampai dengan 10. Baik, hanya ini yang bisa saya sampaikan dari metode yang pertama sampai dengan metode yang terakhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.